Good morning teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan nama saya Ivanovika Puspita Wulan Suci. Hai, perkenalkan nama saya Apriani Siahaan. Perkenalkan, nama saya Fathana Salsabila. Di sini kami akan menerangkan tentang kalimat bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Anas Widyastuti, MPD. Apa sih pengertian kalimat dalam bahasa Indonesia? A. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan rangkaian kata yang terdiri dari frasa dan klausa. Subjek dan predikat merupakan penentu kalimat. Apabila pernyataan itu tidak menunjukkan adanya subjek dan predikat, maka pernyataan tersebut bukan kalimat. B. Persyaratan kalimat. Persyaratan kalimat berupa 1. Kelengkapan struktur subjek dan predikat. 2. Permutasian subjek dan predikat. 3. Perwujudan makna gramatikal berdasarkan struktur. Unsur kalimat. Unsur kalimat disebut juga jabatan kata atau peran kata, yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, yang pertama ada subjek. Bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal, atau sesuatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Contoh kalimatnya, Nindi sedang menulis. Nah, yang kedua ada predikat. Predikat ialah bagian kalimat yang memberitahukan tindakan atau perbuatan atau apa yang dilakukan oleh subjek. Contohnya, Salma sedang tidur. Yang ketiga ada objek. Objek ialah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Contohnya, Ani menyapu halaman. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat. Pelengkap dapat berupa frasa nomina, verba, adjektiva, preposisi, atau klausa. Contoh, Salsa sedang membaca buku Cerita Si Kancil. Cerita Si Kancil adalah pelengkap. Yang terakhir adalah keterangan, yaitu bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bisa di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nomina, frasa preposisional, atau klausa. Contoh, Angga bermain bola di lapangan. Di lapangan adalah keterangan. Keterangan di mana Angga bermain bola. Selanjutnya adalah D, jenis kalimat menurut jumlah klausa. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Yang kedua, kalimat majmuk. Dan yang ketiga, kalimat efektif. Sedangkan kalimat majmuk dibagi menjadi 2, kalimat majmuk setara dan kalimat majmuk bertingkat. Yang pertama adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat tunggal yang mengandung unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh, sapi-sapi itu sedang makan rumput. Dan yang kedua, kami adalah mahasiswa yang rajin. Yang kedua adalah kalimat majmuk. Kalimat majmuk adalah kalimat yang mengandung gabungan dari 2 atau lebih kalimat tunggal. Contoh, seorang pemimpin harus mempunyai wawasan yang luas dan harus memberikan contoh yang baik kepada anggotanya. Di sini, penghubungnya adalah dan.
yang menghubungkan kalimat 1 dan kalimat 2. A. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara mempunyai 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan setiap kalimat sederajat. Penghubung dan konjungtor yang menghubungkan dalam kalimat ini. Contoh, para tamu sudah datang, sedangkan hidangan belum siap. Yang merupakan konjungtor yaitu sedangkan. B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat mempunyai kedudukan kalimat tidak sederajat karena kalimat kedua perluasan dari klausa pertama. Contoh, saya bangun terlambat sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Yang merupakan perluasannya adalah sehingga. Yang ketiga, kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Kalimat efektif paling tidak memiliki 6 syarat seperti berikut. Yang pertama, kesatuan, 2 kepaduan, 3 keparalelan, 4 ketetapan, 5 kehematan, 6 kelogisan. Nah, yang pertama itu ada kesatuan. Kesatuan itu terdapat satu ide pokok dalam satu kalimat. Yang kedua, kepaduan. Terjadinya hubungan antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang ketiga, ada keparalelan. Terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa. Yang D, ada ketetapan. Kesesuaian pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat. Yang E, kehematan, menghindari pemakaian yang tidak perlu atau pemborosan kata. Yang F, kelogisan, terdapatnya arti kalimat yang logis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time.